Selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas salah satu desain yang cukup populer dalam Photoshop. Bagaimana sih cara membuat sketsa atau sebuah objek gambar menjadi sebuah objek sketsa di dalam Photoshop. Oke? Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa digunakan. Namun dalam hal ini kita menggunakan salah satu cara yang cukup cepat ya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita sediakan dulu sebuah video, sebuah gambar. Jadi teman-teman boleh pilih gambar yang mana saja. Nah, setelah gambarnya sudah kita sediakan, kita akan menyisahkan area pinggirannya untuk bagian bingkai ya. Jadi kalau misalkan nanti kita mau cetak itu supaya benar-benar ada bagian putih di sampingnya. Caranya bagaimana? Langkah pertama kita pilih select, lalu kita pilih all. Jadi dia menyeleksi secara menyeluruh. Nah, setelah itu di sini kita memilih kembali dari menu select. Di situ ada transform selection ya teman-teman ya. Kita boleh klik. Nah, setelah kita klik transform selection, kita boleh ganti langsung. Di sini ada W dan H 100% bisa diganti nih. Misalkan saya ganti 90 dikali 90%. Atau kalau seandainya terlalu besar nih teman-teman, menurut teman-teman boleh diganti. Yang pastinya sesuaikan aja dengan ukurannya. Sini kita buat 95 kali 95 deh. Oke. Atau kalau mau menggunakan manual bisa langsung ditarik ya teman-teman ya. Ini ada untuk tempat menariknya. Ada titiknya. Nah, kalau sudah, untuk keluar dari efek transform selection boleh diklik move tool atau di enter ya. Oke, setelah itu kita akan lakukan duplikat objek. Jadi teman-teman boleh tekan Ctrl J. Oke, kalau sudah ditekan Ctrl J, maka di sini teman-teman boleh cek atau boleh diperiksa sudah ada hasil objek duplikat ya, namanya layer 1. Ini kita ganti saja namanya menjadi layer object. Lalu setelah itu layer background, di sini teman-teman sebenarnya bisa hilangkan gambarnya, tapi di sini saya sarankan di hidden saja, diklik tanda matanya. Kenapa? Siapa tahu suatu saat kita butuh gambar original, dia masih tetap ada. Itu fungsinya nanti. Nah, jadi bagaimana cara mengakali warna putih pada backgroundnya? Di sini kita tinggal tambahkan aja layer baru. Tuh, baru masukkan warna putih. Cara memasukkan warna putih itu bisa dengan cara menekan. Teman-teman perhatikan di foreground atau background teman-teman ada nggak warna putih ya. Kalau ada silakan dimasukkan menggunakan shortcut sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Nah, di sini saya ganti namanya layer background. Oke, setelah itu di sini kita akan mulai melakukan pemisahan objek ya. Kita akan potong dulu. Kita bisa pakai salah satu menggunakan polygonal, lasso tool. Lalu kita potong secara acak aja teman-teman ya, nggak perlu lurus ya. Misalkan sini saya buat zigzag seperti ini. Oke, ini sudah nampak seleksinya teman-teman, sudah terpotong. Nah, yang berikutnya di sini boleh kita tekan Ctrl J, sudah ada seleksinya ya. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, itu layer 1 sudah ada duplikat dari setengah objek yang tadi ya. Nah, ini bisa kita ganti namanya menjadi objek kiri. Nah, setelah itu, setelah kita ganti ini namanya menjadi objek kiri, kita kembali ke objek yang satu lagi. Di sini kan sekarang objeknya full masih on.
di layer objek ini. Kita mau potong dua nih ceritanya. Bagaimana cara memotong duanya? Yang di sebelah kiri kan sudah ada. Ini dia objek kiri. Berarti tinggal objek bagian kanannya ya. Sedangkan yang satu lagi ini kan full masih on. Nah, caranya ini teman-teman boleh perhatikan kita aktif di layer objek yang gambar objek kita itu full atau masih semua. Lalu kita boleh tahan kontrol pada keyboard, lalu klik pada kotak di objek kiri. Klik di layer thumbnailnya ini ya. Klik. Ingat jangan di tulisannya tapi di kotaknya ini diklik. Nah, fungsinya untuk apa? Kontrol klik pada layer thumbnail ini fungsinya untuk menampilkan objek berbentuk yang ada di atasnya. Menampilkan seleksi berbentuk objek yang ada di atasnya. Nah, sehingga di sini kalau teman-teman perhatikan, sudah muncul kembali seleksi yang tadi. Nah, udah setelah itu kita boleh tekan delete ya teman-teman. Ini teman-teman boleh perhatikan di layer objek ini, pada saat kita tekan delete, tuh setengah sudah terbuang. Kalau sudah Ctrl D. Jadi kalau di sini kita hidden salah satunya, nah hasilnya sudah potong bagi dua ya. Oke, di sini kita ganti namanya objek kanan. Pemotongan sudah selesai kita lakukan teman-teman. Sekarang kita tinggal memasukkan efek seperti yang kita bilang tadi. Nah, dalam hal ini objek pada layer kanan saja yang akan kita aktifkan sketsanya. Yuk, bagaimana caranya? Kita mulai. Layer objek kiri boleh kita hidden dulu, biar nanti kita nampak perbedaannya. Jadi yang nampak hanya objek layer kanannya, yang kiri kita hidden. Oke, yang pertama, langkah pertama untuk mengaktifkan sketsanya, layer objek kanan kita ganti dulu menjadi objek yang hitam putih ya, abu-abu. Caranya dari image adjustment itu ada yang namanya desaturate. Shortcutnya adalah Ctrl Shift U. Sehingga pada saat teman-teman klik maka di sini sudah nampak jadi warna seperti ini ya, abu-abu. Setelah itu kita boleh lakukan duplikat objek, Ctrl J. Nah, setelah teman-teman Ctrl J, sini bisa diperhatikan sudah muncul satu hasil duplikatnya. Setelah itu boleh dipilih kembali Image Adjustment. Kita ganti di sini jenisnya itu adalah invert. Jadi invert ini fungsinya atau salah satu efeknya adalah seperti gambar negatif film ya pada kamera-kamera zaman dulu. Nah, jadi kalau kita klik dia seperti ini. Oke. Nah, setelah itu di sini teman-teman boleh pilih pada layer objek kanan tadi ya, layer objek yang kita invert tadi. Layer mode-nya, blending mode-nya kita ganti menjadi ini dia, color dots. Tuh, sehingga nanti dia nampak putih kosong seperti ini, nggak masalah. Setelah itu kita tinggal pilih filter. Lalu kita cari di situ, nanti teman-teman boleh pilih blur. Semua blur ini berefek atau akan berpengaruh ke dalam objek. Nah, sebelum kita pilih, ingat bahwa filter blur ini fungsinya adalah membuat efek buram di dalam objek. Nah, di sini kita pilih nih salah satunya ya. Misalkan kita pilih yang ini aja deh. Lalu teman-teman boleh kasih nilai radius sesuai dengan efek sketsa atau efek goresan pensil yang teman-teman inginkan. Jadi kalau seandainya kita mau kuat ya silakan nilai radiusnya dinaikkan lagi sesuai dengan berapa nih yang teman-teman mau. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, dalam hal ini kita mengaktifkan seperti ini aja. Kalau sudah boleh kita okekan sehingga hasilnya sudah membentuk sketsa pensil ya. Nah, di sini kita tinggal aktifkan objek yang kiri tadi. Sudah muncul. Lalu kita tambahkan efek layer style ya. Di layer objek kiri, kita aktifkan aja drop shadow. Dengan kekuatan atau nilai tertentu.
Lalu outer glow-nya, efek pencahayaan baik luar maupun dalam ya, outer glow dan inner glow. Supaya nampak ada efek potongan di dalamnya. Size-nya jangan terlalu besar kali deh, biar aja nampak. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Efek gambarnya sudah menjadi dua bagian ya, ada gambar normal dan gambar sketsa. Nah, seperti inilah dalam pembuatan efek sketsa di dalam Photoshop. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.